atas dasar apa kalian berbicara bahwa saya pelakunya? Harusnya kalian pakai logika. Kalau memang saya pelakunya, buat apa saya buka lagi kasus ini? Kalau saya tahu semuanya ini salah tangkap, buat apa saya buka lagi kasus ini? Sakit sih Mbak, kalau nginget kata-kata netizen. Kita coba cari rumah Marliana, kakak dari almarhumah Vina, buat minta tanggapan kira-kira seperti apa pendapatnya setelah ada berbagai pandangan, berbagai versi yang muncul belakangan dibanding dengan 2016 lalu ya sebagai keluarga. Bagaimanapun kan ya Marliana dan keluarga almarhumah adalah yang berduka, tapi saya juga ingin mendapatkan tanggapan kira-kira setelah melihat dinamika yang terjadi, bahkan kemungkinan fakta yang berbeda dibanding dengan 2016 lalu itu seperti apa. Coba kita tanya warga ya Pak. Pak, isi Pak. Ya, Pak mau nanya rumah Vina. Iya Marliana, rumah Vina, betul. Sebelah mana Pak? Itu ada yang berdiri tuh. Yang berdiri Bu, ada Ya, ibu-ibu? ibu. Ya. Itu neneknya. Oh itu nenek Ya, Vina ya, oke, almarhumah. siap. Ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Makasih. Itu tetangganya tuh. Ya. Oh, itu tetangganya. Ya. Bu, salam kenal. Christian Bu dari Jakarta. Maaf, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Satimah. Ibu Satimah bener Ya, neneknya nenek. almarhumah. Ya. Wah, makasih banyak loh udah menerima kami ya di sini ya. Tadi nyari-nyari ternyata gampang nyarinya, ada tetangga yang bilang. Ibu mau nanya kalau boleh nih. Kalau boleh, ngikutin nggak perkembangan saat ini gimana proses hukumnya? Ya, nggak tahu ya, Neng. Neng itu siapa? Marliana. Yang itu Marliana, ke Marliana aja. Mana Marliananya? Ya ada di rumah. Ada di rumah. Ya anterin deh. Kalau nenek sendiri gimana? Hah? Gimana Nenek, tanggapannya? ya nenek sehat. Hmm. Alhamdulillah ya. Dibilang sedih mah ya sedih ya. Ya pasti, namanya juga kehilangan kan? Iya, rasa kehilangan, nggak ketemu lagi sama cucu. Bagi yang hidup sih bisa ketemu lagi kan ya. Yang di penjara apa bisa ketemu lagi, tapi bagi saya ya nggak ketemu lagi seterusnya kan ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, barangkali takdirnya. Udah nggak apa-apa. Tapi keluarga mau tahu nggak kira-kira sebenarnya seperti apa ceritanya? Mau nggak? Ya ceritanya sih kalau diceritainnya panjang lah. Kak Marliana aja kakaknya ya Neng ya. Iya. Ya Mbak mah nggak sanggup, udah nggak tahan Mbak mah. Soalnya Mbak yang mandiin. Oh ya? Ya Mbak yang mandiin udah tahu semua. Jadi nggak mau jelasin kakaknya aja ya Dea, maaf ya Dea. Iya, saya hormatin, Ya, saya hormatin. ya. Makasih banyak udah nerima kami. Iya, Marliana di mana rumahnya? Punten teh, ya. Ibu makasih sekali lagi ya, Bu. Iya, Makasih sama-sama. Ya. Sehat-sehat ya. Saya ke Marliana dulu. Aduh, cepet-cepet ya. Makasih ya, Bu. Ya. Ya, isi Bu. Sebelah mana teh? Ya, di sini ya. Punten dengan teh siapa? Saya iparnya. Oh, iparnya Marliana. Berarti kakak adik suaminya. Ya. Ya. Halo Mbak, saya Christian dari Jakarta. Mbak Gardana boleh nanya-nanya dikit bentar nggak? Dari acara apa? Ya dari YouTube Christian Grich Media Official. Kalau itu harus bilang lawyer dulu ya. Lawyer yang mana? Raden Reza. Raden Reza. Oh, semuanya harus lewat sana. Ya bukan harus lewat sana sih, memang kitanya juga kan lagi lagi istirahat sebenarnya. Kenapa harus istirahat? Capek juga lihat semuanya. Capek lihat semuanya, capek sekarang kondisinya semuanya menyudutkan, jadinya capek. Makanya kalau apa-apa ke Raden Reza aja. Tuh kira-kira kenapa jadinya berubah begini? Kan ceritanya dulu ya bagaimanapun kan Vina udah pergi selamanya, kita semua berduka buat itu kan ya.
Mbak Marliana ya. Iya. Tapi Mbak Marliana lihat nggak sih, ikutin nggak sih proses hukum yang lagi jalan sekarang? Bukan nggak ngikutin nggak ini sih, cuman tadinya kan lihat dari media ya, lihat dari media saya sampai sakit, jadinya udah nggak lihat-lihat lagi saya. Kenapa bikin ini jadi tekanan justru? Ya karena netizen, tuduhan-tuduhan netizen yang tidak mendasar. Yang paling nggak mendasar tuh bagian mana sih, Mbak Yang tidak Marliana? mendasar saya disangka pelakunya, Pelaku pembunuhan. itu paling menyakitkan. Iyalah. Sebenarnya kalau Mbak Marliana sendiri itu berharapnya tuh kan sekarang banyak versi nih, ada cerita inilah, ada versi si inilah, versi ini. Kalau Mbak Marliana sendiri berharapnya keungkap yang mana sih sebenarnya Kayaknya faktanya? lebih ke lawyer aja deh, Mbak. Lebih ke lawyer aja karena memang saya sama keluarga yang lain memang sedang ingin istirahat. Tapi harapan keluarga deh pribadi kan, kalau lawyer mungkin karena nggak punya ikatan emosi ya, bagaimanapun kan almarhumah Vina adalah adik kandung dari Teh Marliana gitu ya. Jadi beda ceritanya kalau yang ngomong tuh mungkin nggak punya hubungan darah gitu ya, walaupun punya dikasih kuasa gitu. Kalau Mbak Marliana sendiri sebenarnya berharap tuh bakal bergulir kayak gimana sih kasus ini gitu ya setelah jadi sorotan semua orang. Harapan saya sih ya cepat ada titik terang ya. Hanya itu sih. yang salah katakan salah, yang benar katakan benar, sudah. Hanya seperti itu aja. Jadi sebenarnya Mbak Marliana ini sendiri pun dan keluarga pingin tahu apa sebenarnya penyebab meninggalnya Vina, kalau memang ada berbagai versi, atau keluarga udah percaya bahwa ya udah versi dari polisi yang udah benar. Ya kita sejauh ini mengikuti proses hukum aja deh, Mbak. Jadi apapun itu nanti keputusan hukum, kita dan saya dan keluarga insya Allah menerimanya. Apapun itu. Ya. Kalau keluarga sendiri punya keyakinan nggak sih sebenarnya Vina tuh pergi dengan cara kayak gimana sih sebenarnya? Sudah tidak ini ya, bukan keyakinan sih, jadi kayak apa ya? Balik lagi ke lawyer aja deh, Mbak. Saya nanyanya karena menurut saya tuh nggak akan ada orang yang bisa menjawab sebaik keluarga Mbak Marliana. Mbak Marliana itu punya hubungan darah dengan almarhum gitu. Jadi kayaknya nggak ada orang yang lebih berhak menjawab dan mewakili perasaan dari keluarga kalau bukan kakaknya sendiri, kakak kandungnya sendiri gitu. Kayaknya ngerti. Sekarang netizen mungkin banyak sekali serangannya lah, pasti Mbak Marliana juga baca gitu ya di media kan sosial. Saya sama keluarga yang lain pengen istirahat ya seperti itu, Mbak, karena udah capek. Capek ngikutin, capek lihat sekarang kondisinya malah kayak semakin kayak berbalik gitu. Jadi udah capek. Hanya itu sih, seperti itu. Kan jadinya banyak pihak yang ditanya-tanya ya, termasuk juga Linda itu di mana sih Linda? Oh, kurang tahu. Sampai saat ini saya belum pernah ketemu. Oh, jadi ceritanya dulu 2016 dia kesurupan itu tuh, terus jadi tahu versi ceritanya dari Linda ini, Teh Marliana atau Mbak Marliana taunya dari gimana? Ya terakhir ketemu waktu di 2016, di saat dia kemasukan aja, udah sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. Kerasukannya dulu di mana tuh pas sampai bisa ketemu? Di rumahnya di daerah Cipto. Oh, daerah Cipto. Jadi ceritanya ada yang nelpon Mbak Marliana kasih tahu. Iya. Terus? Ya bilang adiknya masuk ke tubuhnya ponakannya, saudaranya apa ponakannya lah, saya nggak ngerti gitu. Saya sama bapak datang ke sana. Kira-kira berapa lama tuh nyampe sana? Sekitar 15 menit atau 10 menit lah. Nggak terlalu jauh lah dari sini lah ya. Dulu rumah lu di sini 2016. Masih di sini, dari lahir di sini. Dari lahir di sini, nggak kemana-mana. Dengan berita yang beredar saya ditangkap, dengan berita yang beredar saya diputuskan hukuman seumur hidup, dengan berita yang saya dituduh pelakunya, saya masih di sini. Saya tetap di sini. Jadi, nah sekalian nih, tolong nih mungkin Mbak Marliana bisa ceritalah ke netizen, kalau yang udah baca tuh komen-komennya netizen. Mbak Marliana mau bilang apa? Satu, dikira Mbak Marliana udah dihukum nih, ya kan? Terus sudah menjalani proses hukum. Emang ada diperiksa sama polisi? Nggak ada. Sampai saat ini? Tidak ada. Tetap di rumah bareng keluarga, bareng anak gitu? Keluarga, bareng anak. Kalaupun ada wartawan datang ke sini,
Mudah kok, mendatangi saya atau menemui saya mudah. Iya, Saya selalu ada di sini. Tanya depan pun udah diarahin ke sini kok. Ya, makasih juga saya udah diterima, Iya. Mbak Marliana. Terus hal lain yang mungkin perlu menurut Mbak Marliana diklarifikasi nih sama Mbak Marliana ke netizen kalau punya kesempatan untuk ngobrol mereka lewat layar kami. Jadi bukan diklarifikasi ya, saya sebenarnya sudah capek. Dalam artian itu kan haknya orang. Saya tidak bisa membuat orang semuanya itu suka sama saya, baik sama saya, berpihak sama saya itu. Saya menyadari semua itu. Jadi saya nggak adalah bikin klarifikasi, biarkan yang di atas yang lebih tahu, biarkan penduduk sini atau orang-orang yang bertemu dengan saya yang lebih nantinya akan tahu dengan sendirinya. Oh iya nih, kok di media di sel, ibarat katanya ditangkap ya, sudah di berita sudah dipakaikan baju orange, ternyata ada di luar gitu kan. Hari ini saya datang bisa dengan ketemu sendirinya langsung. mereka tahu. Saya nggak perlu capek-capek lah bikin klarifikasi. Makanya tadi saya tanya apa pernah menjalani proses Tidak ada, atau dipanggil sama polisi tidak gitu, ada sama sekali. atau ada yang minta keterangan Mbak Marliana selain wartawan datang ke sini, ada nggak? Nggak ada. Dimintain keterangan saat itu sama bapak di Polda Jabar, hanya itu sudah. Bapak itu siapa? Bapak saya almarhumah Vina. Waktu prosesnya bergulir ya setelah Iya. film ya. Iya, Setelah film dimintai keterangan di Polda Jabar, terus udah udah nggak ada ini, nggak ada. nggak ada lagi. Terus saya balik lagi kemarin ke rumah Linda waktu itu 15 menit sampai sana, terus waktu itu dia ngobrol akhirnya nanya. Mbak Enggak. Marliana nanya sendiri langsung. Enggak, jadi posisi saya datang ke sana dia sudah dalam kondisi kemasukan. Terus Dalam kondisi kemasukan dia bercerita yang semuanya dia tahu, luka-luka adik saya yang semua dia tahu. Terus saya rekam, terus saya bukan jadikan barang bukti ya, karena kan memang tidak bisa dijadikan barang bukti. Saya hanya rekaman itu saya hanya berikan ke pihak kepolisian saat itu. saat itu siapa dikasih? Adalah pokoknya Ke Ibtu Rudiana nggak? termasuknya. Termasuk Pak Ibtu Rudiana lah ya, karena kan papanya Eki ketika Saya itu ya. bilang waktu itu coba ditelusuri, coba cari tahu apakah benar yang dikatakan Linda saat kemasukan adik saya itu gitu. Jadi saya tidak menjadikan itu barang bukti ya. Itu bukan barang bukti tapi diserahin ke polisi emang. Diserahin ke polisi, salah satunya adalah Ibtu Rudiana memang ya. Setelah itu prosesnya bergulir, Mbak Marliana tahu nggak siapa yang dipanggil, ada pemeriksaan siapa? Saya tidak tahu, saya tahunya cuman diinformasikan bahwa pelaku sudah tertangkap saat itu. Itu berapa lama dari pas Linda kesurupan? Saya Linda seingat kesurupan. saya nggak lama sih, cuman berapa lamanya saya kurang ingat ya, karena nggak sudah terlalu 8 jauh lah ya. tahun ya. Tapi nggak begitu lama. Setelah itu Mbak Marliana sama keluarga dilibatin lagi nggak, ditanya atau dimintain apa gitu keterangan, diperiksa lagi gitu. Tahun 2016 ya maksud Di saya. tahun 2016 saya sama bapak sama ke Polda Jabar. ke Polda Jabar juga. Jadi 2 kali, yang di 2016 1 kali, terus yang kemarin setelah film mencuat itu dipanggil juga sekali. Yang paling sering ditanya sama polisi apa waktu itu pas dimintain keterangan itu? Ditanyain itu baju almarhumah. Oh, baju Iya. yang dipakai saat Saat kejadian maksudnya ya. Ya, karena kan memang dari awal 2016 pun baju itu memang sudah tidak ada. Karena kalau orang Jawa mah, kalau orang sini ya, itu kan bilangnya buang sial, karena kan memang dari awal kan bilangnya kecelakaan gitu kan. Jadi baju itu ya dibuang, nggak kami simpan. Memang dibuang sama keluarga Dibuang karena sama nggak mungkin keluarga. lagi dipakai maksudnya ya. Karena memang kata orang Jawa buang sial gitu istilahnya tuh. Jadi buang sial aja dibuang gitu bajunya. Jadi nggak ada kesengajaan buat menghilangkan. Nggak ada. Karena memang murni taunya kecelakaan. Kalaupun kita keluarga tahu dari awal ada pembunuhan, kemungkinan kita juga nggak akan buang, Mbak. Karena itu barang bukti yang saya punya dan keluarga punya satu-satunya gitu. Mbak Marliana sama keluarga tuh taunya ini versinya adalah pembunuhan itu dikasih tahu sama siapa? Di saat itu ditelepon saya Sama dari pihak kepolisian. pihak kepolisian itu
Siapa? yang nggak tahu, pokoknya ditelepon. Tapi bukan Ibtu Rudiana. Bukan kayaknya. Bukan Ibtu Bukan Rudiana atau ya. saya bukan atau itu saya kurang ingat ya. Yang jelas dari pihak kepolisian masih tahu bahwa pelaku sudah ada yang ditangkap dan sudah ada di Polres saat itu. Terus setelah itu Teh Marliana atau Mbak Marliana sama keluarga udah nggak ikut lagi gitu prosesnya. Enggak. Pasca kejadian ini sekarang tuh bahkan lagi sidang di Pengadilan Negeri Cirebon para terpidana gitu ya. Ada komunikasi lagi nggak sama Ibtu Rudiana? Belum, Sama sekali belum. tidak ada. Atau dari pihak Ibtu Rudiana atau dari pihak lain yang mencoba untuk komunikasi sama keluarga ada nggak? Enggak ada sih, Mbak. Enggak ada. Keluarga mah hanya berkomunikasi sama lawyer. Saat Mbak Marliana tahu bahwa terduga pelakunya tuh adalah mereka ini yang sekarang lagi di dalam di dalam tahanan gitu ya dan sekarang lagi sidang PK, Mbak Marliana sendiri sebenarnya kenal nggak sih sama mereka? Enggak ada yang kenal, Mbak. Sama sekali. Enggak ada. Karena memang ini sih terserah ya, orang mau percaya sama saya syukur, nggak percaya pun tidak masalah gitu kan. Tapi kalau saya dan yang saya tahu dan keluarga tahu, itu adik saya itu memang tertutup, Mbak. Dia nggak pernah main. Boleh ditanyakan di tetangga sekitar juga. Kalau adik saya itu nggak pernah main, nggak pernah keluar rumah, bermain sama teman yang di sini, sama tetangga gitu tuh nggak pernah. Semenjak SMA itu nggak pernah. Dia bermain sama teman di lingkungan rumah itu waktu SD. Terus SD dan SMP kelas 1 apa kelas 2 baru selesai. Terus jarang main lagi. Jadi keluar pun ya paling waktu itu ya sama pacarnya lah ya, Eki gitu. Ya nggak sama pacar aja sih, kalau dijemput sama temennya juga kadang main. Dan saya tekankan, Mbak, yang sebenarnya terjadi itu adik saya itu seminggu sebelum kejadian itu memang dia nginap di rumah temannya. Mega sama siapa? Widi. Saya nggak tahu antara Mega sama Widi ya, karena memang dari awal saya nggak tahu dia nginep di rumah Mega atau di rumah Widi. Yang jelas memang pada malam itu dia perginya sama Mega. Nah, Malam itu maksudnya malam kejadian ya? ya malam kejadian. Dan dia itu memang nginep di rumah temennya. Temennya entah itu rumahnya Mega, entah itu rumahnya Widi, saya juga kurang tahu ya. Tapi ya di salah satu mereka itu gitu kan. Mereka kan bilang kalau adik saya itu jarang pulang. Sebenarnya enggak. Seminggu sebelum kejadian memang ya dia nginap di rumah. Dan itu pun saya dan keluarga tidak pernah yang namanya lepas tangan, Mbak. Maksudnya? Saya dan keluarga itu selalu meminta adik saya itu pulang. Karena memang waktu itu namanya ABG, Perempuan ya? perempuan ya, emosinya lagi labil juga gitu. Saya pelan-pelan saya omongin, pulang. Kamu di rumah temen nggak enak, di rumah orang. Makan, jajan apa, saya bilang, pulang. Setelah saya meminta adik saya itu pulang, ada telepon masuk yang mengatasnamakan itu dia ibunya. Entah itu ibunya beneran, entah itu pura-pura temen, kamu ngaku aja nih ibunya, saya nggak tahu ya. Pokoknya dia mengatasnamakan ibunya, meminta adik saya itu suruh jangan pulang, suruh nemenin anaknya dulu, karena saya mau ke Jakarta saat itu. Makanya saya bilang sama lawyer saya, SMS kayak BBM gitu kan bisa dibuka. Bisa nggak tuh percakapan telepon dibuka? Kalau misalkan percakapan telepon bisa dibuka Pak. Karena memang adik saya dan keluarga saya itu karena memang saya dan keluarga saya itu tidak lepas tangan. Saya dan keluarga meminta adik saya pulang, cuman dari orang tua mereka yang bilang katanya adik saya suruh nemenin anaknya dulu. Ini seminggu sebelum kejadian. Seminggu belum kejadian. Pas kejadian sempat berkontak nggak sebenarnya sama Vina? Sudah kan malamnya kesini dulu, Mbak, minta uang. Buat jajan. Iya. Terus bilangnya apa? Waktu Bilang itu besok pesannya? pulang. Mbak Marliana nanya gitu. Iya. Vina kapan pulang nih? Kamu kapan pulangnya? Itu mamanya emang nggak pulang-pulang, saya bilang. Udah mah, udah Mbak katanya. Saya besok pulang. Udah itu aja komunikasi terakhir sama Vina. Udah. Terus waktu itu tuh pas waktu kejadian pertama kali tahu itu jam berapa kira-kira? Kalau saya sendiri sih nggak tahu ya, karena saya tahunya itu pada saat pagi, karena saya waktu itu nggak di rumah. Yang tahu itu bapak sama kakek, sekitar jam 1 mungkin. Tahu jam 12 apa jam 1-an sekitar jam Siang. segitu. Enggak, Siang. malam. Oh malam.
Itu dikasih tahu bahwa apa namanya ada kejadian itu gitu ya. Iya, bahwa almarhum adik saya sudah ada di rumah sakit. Berarti keluarga itu tuh hubungannya dua arah, diawasin lah namanya Vina inilah ya. Nggak seperti yang beredar bahwa Enggak lepas tangan. Jadi ada yang bilang katanya ya adiknya nginep di rumah temennya, terus nggak minta disuruh pulang, nggak dicariin, nggak dia, bukan, salah. Saya malah meminta dia suruh pulang, tapi ada telepon masuk yang bilang dia orang tuanya, dia ibunya, bilang adik saya suruh jangan pulang, suruh nemenin anaknya dulu karena sayanya mau pergi ke Jakarta saat itu. Jadi bukan berarti saya dan keluarga tidak mencari atau tidak menanyakan atau gimana, enggak. Saya sudah menyuruhnya pulang, tapi saat itu ada telepon yang mengatasnamakan ibunya. Kalau keluarga sendiri, Mbak Marliana sendiri sempat nggak sih nyari tahu sendiri gitu, selain tadi ya tiba-tiba ada telepon dari Linda gitu ya, dari keluarga Linda bahwa ada kesurupan nih, terus kirim ke ke polisi, termasuk di Purdiana nih ada nih mungkin bisa ditelusurin nih. Itu ada lagi nggak cara lain dari keluarga, usaha dari keluarga untuk tahu gitu? Nggak ada sih, paling waktu itu saat kejadian saya cari taunya yang namanya Egi aja. Karena memang di rekaman itu kan adik saya masuk ke tubuhnya Linda itu kan menyebutkan nama Egi. Saya mencari tahu Egi itu siapa, seperti apa, tapi nggak lama sih, karena saya juga ngerasa takut ya. Takut karena kenapa? Ya takutnya karena memang beritanya kan masih ada 3 DPO. Saya nggak mau nasib saya nantinya sama seperti adik saya. Karena sekarang saya sudah punya anak, punya keluarga punya keluarga, saat itu anak saya masih kecil gitu kan, yang perempuan, anak yang pertama itu. Kenapa takut sama geng motor waktu itu? Geng motor ya katanya ya, yang jadi pelakunya waktu itu, dapat informasi keluarga gitu ya? Kenapa? Karena memang pada saat 2016 itu geng motor memang lagi marak-maraknya. Adik ipar aja masuk gang, dia habis cari makan, masuk gang Mbak, habis cari makan, posisi memang malam ya, itu dari belakang ditebas, kepala kena, dijahit. Itu 2016 segitunya? 2016 memang lagi maraknya geng motor. Oh gitu. Ya entah itu yang melakukan geng motor atau bukan, saya kan tidak bisa mengatasnamakan itu geng motor. Cuman kan memang pada saat itu yang tetangga tahu kan memang saat itu geng motor lagi marak. Sempet nggak sih nanya waktu itu 2016 itu, sempet nggak sih datang ke sidang, lihat prosesnya gitu? Oh di 2016 itu oh. saya datang, saya dan ibu sama yang lain datang. Waktu itu Mbak Marliana sendiri tuh ngelihat proses sidang di 2016 itu ya normal aja gitu, atau justru lihat nggak normal nih, atau gimana tuh? Ya kalau saya pribadi sih nggak ngerti ya Mbak ya, kalau masalah hukum kan memang saya dan keluarga nggak begitu paham ya. Cuman saya sempat menanyakan kenapa kok prosesnya tertutup, karena memang pada saat itu saya dan keluarga duduk disuruh keluar. Katanya kan memang masih di bawah umur saat itu. Ya keluarga menerima. Kayak saya pun dengarnya hanya dari celah jendela, celah pintu gitu. Karena di luar ruang sidang di beneran luar, ya? ya. Okay. Jadi nggak begitu full 100% saya tahu proses perjalanan pembicaraan sidangnya seperti apa, saya nggak tahu. Saya hanya bentar-bentar dengar, ntar duduk lagi capek gitu. Tapi waktu itu keluarga percaya nggak sih mereka pelakunya? Ya kalau keluarga ya seperti yang saya bilang Mbak, keluarga saya dan keluarga mempercayakan proses hukum semuanya. Dan sampai saat ini sikap keluarga masih kayak gitu? Masih. Mbak Marliana kan sekarang lagi ada upaya hukum yang dilakukan sama para terpidana tuh. Akan ada 2 kemungkinan. Satu, bisa jadi peninjauan kembali yang mereka ajukan itu dikabulkan, artinya mereka juga bisa bebas. Atau juga bisa mungkin peninjauan kembali yang mereka ajuin itu ditolak, terus mereka tetap akan ada di dalam tahanan. Nah, tanggapan dari Mbak Marliana sendiri gimana? Ya mengikuti proses hukum Mbak. Tanggapannya terserah aja, maksudnya apapun keputusannya keluarga saya dan keluarga sudah mencoba ikhlas. Apapun itu keputusannya. Karena saya dan keluarga juga sudah capek.
Mbak Marliana, tapi kan kalau misalnya ya, karena tadi saya bilang ada 2 kemungkinan, tapi kalau kemungkinannya para terpidana ini dibebasin ya berdasar atas putusan peninjauan kembali, ini kan berarti pelaku yang menghilangkan nyawanya Vina ini kita nggak tahu sama sekali nih apa, kenapa, keluarnya nggak apa-apa, nggak tahu penyebabnya. Kan kalau misalkan dikabulan otomatis penyebabnya ya itu yang dibilang kecelakaan itu loh Mbak. Kan semua orang berasumsinya sekarang kecelakaan gitu kan. Dan saya dan keluarga nggak punya bukti apa-apa, nggak punya saksi juga. Jadi ya sudah mencoba menerima apapun itu keputusan proses pengadilan. Terakhir banget Mbak Marliana, kalau punya, ini kan banyak banget nih yang komen, netizen yang komen di berbagai platform lah ya, mau di media televisi, mau di media sosial dan lain-lain lah, banyak banget. Kalau Mbak Marliana punya kesempatan untuk ngobrol ke mereka secara langsung lah, salah satu atau beberapa dari netizen itu, hal apa yang menurut Mbak Marliana tuh paling pingin banget Mbak Marliana sampein ke mereka? Kira-kira nih netizen, saya mau bilang ini loh, apa kira-kira? Banyak sih Mbak sebenarnya. Saya kalau ditanya mau menyampaikan apa banyak. Salah satunya, atas dasar apa kalian berbicara bahwa saya pelakunya? Harusnya kalian pakai logika. Kalau memang saya pelakunya, buat apa saya buka lagi kasus ini? Kalau saya tahu semuanya ini salah tangkap, buat apa saya buka lagi kasus ini? Jadi kalau kalian ingin tahu yang sebenarnya seperti apa, silakan datang langsung, tanyakan langsung kepada saya. Jangan jangan menggoreng yang nantinya orang-orang ikutan ke bawah, jangan menggoreng orang buat menggiring opini orang buat nggak suka sama saya gitu. Kenapa jadi, kalau Mbak Marliana sendiri merasa kenapa jadi netizen nggak suka sama Mbak Marliana? Karena ya itu dari salah satu orang. Awalnya saya respect sama dia gitu. Siapa ini? Adalah saya respect sama dia karena dia bilang seperti ini loh, kok berani, saya bilang. Cuma lama-lama kok malah menyudutkan saya, bilang saya begini, bilang saya begitu. Sedangkan satu orang ini nih lagi berperan baik dalam netizen gitu kan, istilahnya pendukungnya banyak gitu loh Mbak. Nah dengan dia menjelekkan saya, akhirnya yang pengikutnya lah istilahnya gitu kan, ikut-ikutan, akhirnya semuanya sekarang jatuhnya mencibir saya. Tadinya berhubungan baik sama Mbak Marliana orangnya? Nggak pernah kenal malah. Nggak pernah. Bisa kemudian bikin netizen? Nggak ngerti saya, nggak ngerti Mbak. Mungkin ya itu, kalau kata orang mah, sekarang kan berita adik saya itu kan lagi heboh ya. Bisa jadi mereka mencari cuannya seperti itu ya, saya juga nggak ngerti. Sampai sempat saudara bilang, ayo kamu bikin klarifikasi. Saya pikir, lah buat apa? Yang ada saya semakin capek, semakin pusing, semakin stres. Biarin orang tahu dengan sendirinya. Mereka nuduh saya ada di dalam bui, nanti ketemu di luaran saya di luar, dengan sendirinya mereka tahu kok. Gak perlu saya bikin pembelaan tentang diri saya. Biarkan saya dan Allah lah yang tahu gitu. Sebenarnya seperti apa yang terjadi, sebenarnya seperti apa yang terjadi sebenarnya gitu. Karena memang murni saya dan keluarga itu, apa yang saya bilang ya itulah kenyataannya. Saya dan keluarga tidak tahu menahu. Tidak tahu menahu dengan mereka salah tangkapnya mereka. Terakhir dengan Peggy juga yang salah tangkap. Ada yang menyalahkan menyalahkan keluarga saya. Padahal kalau dibilang memangnya saya yang kasih tahu ke polisi, Pak, si A, si B, ini mukanya seperti ini alamatnya di sini, kan tidak. Dipastikan itu bukan Mbak Marliana? Bukan, justru saya minta bantuan polisi buat cari tahu siapa Peggy itu, siapa Egy itu.
Jadi menurut Mbak Marliana siapa nih yang bikin keruh, jadi bikin apa ya, bikin makin kabur kasus ini tuh siapa Mbak Marliana? Saya tidak mau menduga-duga atau menuduh si A, si B, si C, tapi yang jelas memang kenyataannya seperti itu. Tapi Mbak Marliana merasa nggak ada orang atau ada pihak yang akhirnya membuat kasus ini tuh bukannya makin jelas gitu ya, tapi makin kabur, makin banyak versinya nih belakangan? Nggak ngerti saya Mbak, karena memang saya nggak begitu paham sih soal begituan. Cuman yang saya rasakan sama keluarga ya cukup sedih sih sama penilaian mereka dengan tuduhan-tuduhan mereka yang tidak mendasar, dengan tuduhan mereka yang katanya saya terima suap dan keluarga terima suap. Itu benar nggak? Tidak. Sekali lagi saya tanya, bener nggak Saya selalu ada keluarga nerima sesuatu dari pihak lain? Saya selalu bilang gini Mbak, saya selalu bilang bisa tidak membuktikan kalau memang saya dan keluarga itu terima suap. Minimal bukti dan saksi, ada tidak saksinya, ada tidak buktinya. Tapi satu pun tidak ada yang membuktikan, satu pun tidak ada yang bisa membuktikan bahwa keluarga saya terima suap. Dari film sendiri tuh keluarga dilibatkan nggak? Dari film yang Vina sebelum 7 hari itu Mbak Marliana dilibatin nggak? Dalam arti apa ya? Ditanyai Oh iya. atau dimintai izin Iya. atau dikasih fee dari film? Betul, Dikasih fee sama Dilibatkan, film? dilibatkan. Dalam bentuk apa dilibatkannya? Ya ditanya-tanyain, maksudnya prosesnya seperti apa, ya kayak Mbak aja gini. Kenapa bisa tahu sampai akhirnya pembunuhan? Saya ceritakan apa yang saya alamin aja gitu Mbak. Itu 2000 berapa tuh? Pas waktu film ditanya-tanya sama film. 2023 kalau nggak salah, di akhir tahun. Oh, akhir tahun 2023. Tapi benar keluarga dapat fee dan udah dapat hak fee dari film ya. Oke. Tapi tidak seperti yang digembor-gemborkan. Tidak seperti digambar-gemborkan itu maksudnya? Ya, maksudnya yang dikatakan gila uang segala macam tidak. Besar nggak fee-nya? Saya nggak mau nanya angka nih, tapi besar nggak fee-nya? Saya mau klarifikasi Saya itu nggak tuh. bisa bilang itu besar atau itu kecil, saya nggak bilang, tapi cukup untuk keluarga saya. Dan nggak apa-apa gitu menurut Mbak Marliana? Nggak apa-apa karena memang awal mula tujuan kami dibentuknya film itu kan karena memang kami ingin mencari 3 DPO ini, karena memang di tahun 2016 kan memang masih ada beritanya 3 DPO yang masih berkeliaran gitu kan. Murni karena ingin tahu siapa DPO ini aja Mbak. Jadi nggak ada embel-embel karena uang atau segala macam, nggak ada. Adapun kalau keluarga kami dikasih, memang dikasih, tapi tidak seperti yang mereka gembar-gemborkan. Kalau memang saya dan keluarga saya gila uang, harusnya saya dan keluarga saya memasang kasarnya tarif lah gitu. Buat setiap wawancara? Bukan atas dibuatnya film ini loh. Mau nggak bayar kami sekian? Nggak ada Mbak. Nggak ada kami tawar-tawaran masalah harga. Istilahnya kata orang masih dikasihnya, udah. Oke, itu udah diklarifikasi. Itu salah satu hal tuh diterima uang atau enggak. Hal lain yang menurut Mbak Marliana nih, hal yang perlu untuk diklarifikasi dan netizen harus tahu itu apa? Ya banyak Mbak, dari salah satunya suap. Ya. Sekarang kalau misalkan bilang mereka suap, buktinya mana, saksinya mana? Pada saat itu kan netizen menduganya ada salah satu anak mantan bupati yang terlibat. Dan mantan bupati itu kan memang silaturahmi ke rumah saya. Sedangkan dari pihak kepolisian belum memutuskan anaknya ini pelaku atau bukan, kan belum memutuskan. Mereka datang bersilaturahmi. Masa iya sih keluarga saya menolak, mengusirnya? Kan nggak bisa Mbak. Sedangkan saya aja belum tahu dia beneran pelaku atau bukan, anaknya terlibat atau tidak. Mereka datang bersilaturahmi, saya terima dong, karena memang belum tahu nih anaknya terlibat atau tidak gitu. Cuman dengan saya menerima kedatangan mereka, dikatakan netizen saya terima suap. Makanya saya selalu bilang bisa tidak membuktikan. Tetangga di sini juga pada tahu kok, mereka datang itu apa, mereka ngasih segepok surat, segepok amplop gitu yang katanya orang-orang bilang saya terima segepok amplop coklat. Ada nggak yang lihat? Di sini pun nggak ada yang lihat karena memang tidak ada. Gitu.
atau melalui transfer, silakan dicek rekening saya. Ada nggak tuh? Ada nggak? Ada juga paling dana dari TV, dari PH. Production house yang bikin filmnya ya maksudnya ya? Buat apa? Saya gila dan keluarga saya gila uang suap istilahnya gitu. Orang saya aja dari PH aja tidak menuntut harus sekian uang kok. Nggak ada minta sebut angka gitu Nggak maksudnya? ada. Terus dibilang saya pelakunya. Saya ini kakaknya loh. Saya kakaknya yang mencari keadilan. Masa iya saya pelakunya sih? Dari mana, atas dasar apa mereka menuduh saya pelakunya gitu. Sakit sih Mbak kalau nginget kata-kata netizen, cukup sakit, makanya saya sampai ngedrop. Makanya saya sekarang sama lawyer juga disuruh istirahat dulu. Disuruh istirahat itu bukan berarti orang-orang mau ketemu saya nggak bisa ya. Saya tetap welcome kok. Ya, saat ini saya sudah diterima aja udah. Terima kasih banyak Mbak Marliana. Terakhir banget, Pak, sekarang kan juga banyak yang jadinya berprasangka buruk sama itu Rudiana termasuk ya. Kalau Mbak Marliana juga mengikuti gimana pandangan banyak orang, termasuk juga ke Ibtu Rudiana, tanggapan Mbak Marliana sendiri itu gimana? Oh kalau itu saya nggak tahu tuh, Mbak Rudiana diacap, maksudnya tudingannya banyak buruk gitu tuh. Saya belum tahu karena memang belum tahu atau nggak mau tahu? Ya bulan-bulan ini saya nggak pernah lihat media Mbak. Tapi tahu lah ya ada. Nggak pernah tahu, nggak pernah lihat media sih. Karena nggak pernah buka-buka lagi sosial media udah. Kayak kalau saya buka sosial media yang ada nanti saya pikiran lagi. Tapi kan jauh sebelum Mbak Marliana dituduh sama netizen macam-macam itu kan sebenarnya tuduhan ke Ibtu Rudiana juga udah ada tuh. Ya soal yang dugaan rekayasa gitu. Oh kalau itu nggak tahu ya. Saya tahunya waktu itu tuduhan netizen itu anaknya masih hidup aja. Yang saya tahu. Kalau sekarang ada tuduhan ada dugaan dari netizen kalau proses hukum ya yang terhadap para 6 terpidana ini itu direkayasa. Itu ada dugaan itu, makanya sekarang ada persidangan peninjauan kembali. Tanggapan Mbak Marliana gimana? Ya, tanggapan saya soal peninjauan kembali ya silakan aja ya Mbak ya. Sah-sah aja, itu kan itunya mereka gitu kan, upayanya mereka. Tapi kan balik lagi yang memutuskan kan pengadilan. Saya mengikuti saja. Makasih ya Mbak Marliana ya. Udah istirahat terus masih mau nerima saya. Makasih banyak loh. Dia jawab, kenapa? Dia jawab, terus itu